warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila hadril mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa alihi wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin والصحابة والتابعين والتابعين والسنة والصالحين وإلى أرواح جميع أولياء الله وصحبه والملائكة المقربين إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات ثم إلى أرواح جميع القبور من آبائنا وأمهاتنا A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Minggu tanggal berapa ini? 24. Tanggal 24 bulan 11 tahun 2024 materi pengajian kita di Mushola Al-Barokah RT 1 RW 3 Kelurahan Mati Kecamatan Candipuro Surabaya adalah macam lautan atau 4 macam lautan. Laut itu ada 4. Apa saja lautan itu mari kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu. Qala Umar radhiyallahu anhu. Dawu sahabat Umar radhiyallahu anhu. Al-bukhulu utawi pira-pira sepur. Ayil mutasa'atu tegese panggonan jembar al-jami'atu kang ngumpulaken arba'atun iku papat minal anwa'i saking pira-pira warnane al-hawa suci iku hawa nafsu Fakrudunubi iku seborone pira-pira dosa. Yang pertama, lautan itu adalah lautan hawa nafsu. Menurut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya jumlah lautan itu ada 4. Yang pertama lautan hawa nafsu. Kita
dan sifat asma af'al. Dan itu adalah rasa sejati manusia. Sifat itu nyawani manusia. Asma itu nafsu manusia. Af'al itu adalah jasmani atau tubuhnya manusia. Kita akan membahas tentang asma Allah yang ada dalam tubuh manusia, yaitu hawa nafsu. Wujudnya 4. Nengong Jawa lain dulur bapak. Nengong Islam nafsu lawamah amarah sufiyah umayyah. Wujudnya nangone manusia iku mata loro, kuping loro, hidup karo mulut. Dengan Al-Qur'ane mlebu mereka kaya aisyah. Itu kaf itu mulute, ha itu telinga, ya itu mata, sedangkan ain adalah hidungnya, karena ini kemudian sot pancari, rosok pancari manusia ini apa dia menso. Jadi pancari manusia ini kan untuk hidung, penglihatan, pendengaran, ucapan, dan yang satunya ini kan peraga. Kalau Allah menciptakan hidup mempunyai fungsi yaitu merasakan kebenaran yang sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ya, kalau kita itu mau kemanapun, terus di tempat yang sepi itu ada bau yang tidak enak. Padahal di situ tidak ada pakai itu sudah pakai hewan tidak ada, tapi kita merasakan bahwasanya di situ ada bau yang tidak sedap. Padahal di situ ditimbulkan dari sesuatu yang tidak terlihat, yaitu baunya kotor atau kunti yang ada di situ, yang tidak bisa kita lihat. Dulu pada masa itu pernah terjadi suatu pembunuhan di tempat itu, sehingga semuanya masih di situ. Jadi ada angkara luka di situ. Kita bisa merasakan kalau orang itu sudah terlatih instingnya, bau ini bisa merasakan. Oh, sini bau dan awana tadi. Sedangkan telinga ini adalah untuk mendengarkan pelajaran demi pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari anak kecil, baik dari orang tua, baik dari teman, baik dari istri, orang tua. Kadang itu nuruni kita. Jangan diabaikan, disaring. Apa bojo ngomong ini, apa anak ngomong ini, apa wong tua ngomong ini, apa mereka ngomong ini, apa ini salah, apa warga ngomong ini,
demi pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita cerna dan harus kita ikuti yang baik-baik. Jangan ditelan-telan. Ngomongi koncone ini dilakoni, ngomongi koncone ngono dilakoni. Segala apa yang didengar dia lakukan, tidak bisa terlebih dahulu. Nah, ini fungsi daripada telinga, fungsi daripada nafsu tadi. Karena itu nafsu ini diimankan, dijaga dengan ketat, dimasukkan ke dalam hati. Apakah benar seperti ini? Yang ketiga, mulut. Mulut ini adalah sukanya itu kata-kata wanita. Ya main, ya mangan, ya minum, ya makan, tukaran, sombong, ini mulut. Pokoknya harta wanita. Urusan biologis, semuanya ini adalah kesukaan daripada nafsu lapar. Nafsu lapar itu mulut, kalau telinga itu amal. Jadi fungsi daripada Allah menciptakan mulut ini adalah untuk mengucapkan kebenaran demi kebenaran yang sudah menjadi kalam Allah. Jadi kita dilatih untuk mengucapkan yang baik-baik saja, yang benar-benar saja, tak oleh dicuri, tak oleh bohong. Ini nafsu lawan itu mulut itu. Jadi auranya itu hitam. Kalau tadi hidung putih. Sedangkan yang telinga tadi mendengarkan pelajaran demi pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu warnanya merah. Jadi sukanya itu sombong, marah, gengsi. Kalau tidak dihargai ngamuk. Jadi masih keakuannya itu tinggi sekali. Tak belum diremehkan. Di telinga ditutup, tidak mendengarkan ucapan apa-apa, dia tidak. Mengapa? Karena tidak terdengar di dalam telinganya. Dan yang terakhir, hidung sudah, mulut sudah, telinga sudah. Jadi sudah selesai. Hidung, mata, mulut, telinga. Mata yang belum. Mata adalah keindahan-keindahan. Jadi Allah menciptakan mata ini fungsinya untuk melihat keinginan Allah. Jadi perjalanan cerita dunia ini atas kehendak Allah. Apa yang kita lihat ini adalah irada Allah, kemauan Allah, kehendak Allah. Yang tidak bisa kita cegah. Jadi kita harus tahu hal itu. Anak punya keinginan dewi-dewi, bojo punya keinginan dewi-dewi, orang tua punya dewi
dipaksa aturan ojo berikat dewi toko berikat dewi dipaksa oleh kita aturan. Ini semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah, iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus menyadari hal itu, bahwasanya alam ini ada yang makhluk, alam ini ada yang bergerak, ada yang berskenario. Kita hidup di dunia ini bukan karena keinginan kita sendiri. Buktinya ada orang yang ingin punya anak sampai 10 tahun punya anak. Ada orang yang anaknya banyak, sudah di KB masih brojol saja. Berarti kita hidup di dunia ini bukan kehendak orang. Itulah yang dimaksud dengan lautan nafsu, hawa nafsu. Mereka diciptakan oleh Allah dengan maksud tertentu, tapi kemudian manusia mendaya-gunakannya ke tempat-tempat yang lain, ke sesuatu yang manusia. Tanpa adanya mata kita bisa melihat, tanpa adanya nafsu sufia kita tidak bisa melihat sesuatu di dunia ini. Tanpa adanya telinga kita tidak bisa mendengarkan apa yang menjadi pelajaran demi pelajaran. Tanpa adanya mulut kita tidak bisa bicara, tanpa adanya hidung kita tidak bisa bernafas. Yaitulah wujudnya nafsu yang ada dalam tubuh kita. Jadi kita tidak boleh menyalahkan nafsu. Harus dijaga, jangan sampai terperosok ke dalam kesalahan demi kesalahan. Tentu tadi mau ngomong tak benar, ngomong sesuatu dewi aku, jogomu ya aku, telingamu ojo ngamuk, ojo tukaran, ojo padu, menang kalah kalau menang. Kalau isi ngomong terus dicegah. Motor kata ini terus baik-baik dicegah, ngaji. Ada yang rasa minggu sebagai menteri, ada minggu. Jadi seperti itu. Cara menentukannya itu seperti itu. Mereka membantu kita, tapi suka yang indah-indah, suka yang enak-enak, akhirnya kebablasan. Balik. Inilah lautan nafsu, hawa nafsu yang bila kita ikuti akan ketagihan. Bagaimana kita berucap diterangkan warna suka iblis tuhbil usabala kubirati wa'in tahkimu yang fahimi. Nafsu itu seperti anak kecil yang sedang menyusu kepada ibunya. Semakin anak kecil itu dibiarkan menyusu kepada ibunya, dia akan terus menyusu. Tapi bila disapai, dia akan menangis. Namun hanya beberapa hari saja, 3 hari maksimal. Setelah itu nurut, gak mau ingin susu lagi karena ingin pahit. Memang dikasih pahitan
sama ibunya biar gak nyusul lagi. Seperti itu maksud itu. Harus dipaksa. Nanti menjerit nafsu itu berontak. Biasanya ini tak dituruti berontak. Tapi sebentar setelah itu nurut. Kalau jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dimaksud dengan Sayyidina Umar, bahwasanya lautan itu ada empat. Yang pertama adalah lautan hawa nafsu. Kita lanjutkan. Wasami utai kamar rindu, wa nafsu fahrusawati, yaitu lautane syahwat, lautan wanita atau biologi syahwat. Jadi setiap makhluk hidup ini mempunyai rasa senang terhadap lawan jenis. Ini sama karena manusia itu ada yang diuji melalui suka terhadap wanita, ada yang diuji suka dengan harta, ada yang diuji suka dengan makanan, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan hutang-hutang yang terlalu banyak. Jadi manusia tidak ada yang berbeda permasalahannya antara satu dengan yang lain. Tapi khusus masalah syahwat ini sama. Manusia mempunyai rasa ketertarikan terhadap lawan jenis masing-masing. Jadi tidak suci. Semuanya sama, baik kiai, ulama, baik manusia yang terutama yang sudah balik, semuanya mempunyai ketertarikan terhadap lawan jenis. Yang laki-laki tertarik kepada perempuan, yang perempuan tertarik kepada laki-laki. Tapi kalau perempuan itu biasanya masih melihat kaya atau miskin. Kalau dia itu kaya, sama senang. Kalau miskin, berarti sebab wanita itu kiblatnya harta benda, dinas. Nah ini mana? Nah itu mana itu cuma perempuan. Masalah harta itu nggak sepiro sebanding itu senang harta. Biasa-biasa ada orang. Kalau orang lain yang berkawin di era itu tidak seberapa saya tarik. Tapi kalau terhadap wanita kuat, laki-laki terhadap wanita itu hasratnya tinggi, syahwatnya itu banyak. Terus dinas. Nah ini lautan-lautan seperti ini bila diikuti maka akan terhadir di dalam lautan syahwat tersebut dan sulit untuk dikendalikan. Harus di-stop, harus dijaga. Yang kedua, manusia yang keempat, lautan syahwat. Adapun yang ketiga, wasalisu wal mautu fahrul amal, yaitu lautane piro-piro umur kematian. Kita ini sudah umur berapa? Kalau saya 50,
3, saya itu 1. Umur saya mulai tahun 71 sampai 53 seperti ini disebut dengan lautan umur. Disitulah Allah memberikan sebuah kesempatan. Rapat itu karena kita akan memasuki alam berikutnya, yaitu alam barzakh. Dunia hanya tempat ngekos sementara. Ternyata kebaikannya kosong kabeh. Waduh, kurang di umur gue. Piye? Kebaikan kosong kabeh. Itu mau jelek kok cek pakai waktu piye iki. Kok kejelekan iki tak menake umur sekali sakit. Begitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu ini wis tutup. Belum kesempatan untuk menuju bekal ke alam berikutnya sudah habis. Padahal ada 2 alam lagi yang harus kita lalui, yaitu alam barzakh dan alam akhirat. Mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang tahun 2024, mereka semuanya di alam barzakh, alam penantian, belum alam akhirat. Baru setelah bumi dihancurkan, hari kiamat terjadi, dunia bintang-bintang bertabrakan, dunia hancur semuanya, hancur, manusia mati, jin mati, malaikat mati, baru manusia kemudian dihidupkan kembali. Itulah dikirim kepada manusia. Itulah hari akhirat. Maka alam barzakh di situ sangat panjang. Kalau kita menghitung sejarahnya Nabi Adam pada masa yang lalu, tidak adanya manusia di dunia ini. Sampai sekarang sudah beribu-ribu tahun masih ada di alam barzakh, alam barzakh. Sungguh tidak ada hitungannya kapan kiamat itu terjadi. Ketika seorang meninggal, di situ butuh sebuah bekal, yaitu amal kebaikan kita masing-masing. Ada seorang yang berkunjung, yang sudah meninggal, berkunjung ke makam anaknya yang sudah meninggal. Loh, Bu, mengapa sampai kok berkunjung ke rumah anaknya? Sampai kan sudah meninggal, apakah ketemu? Tidak, saya tidak ketemu. Kalau saya ketemu, iya, saya banyak dosanya. Karena itu di dalam kitab Jaqo itu apa? Seorang yang muslim yang madno itu semuanya ada di dalam kubur. Di alamnya itu di situ muslim yang banyak dosa. Kecuali mukmin yang sudah sempurna, ini di alam terus, di alam lain. Dan anak yang mati kecil ini langsung semuanya di sana di surga. Jadi saya tidak ketemu, seperti itu. Karena itu yang bisa ketemu itu yang satu derajat, kayak mungkin orang mukmin. Kalau kita tidak bisa satu derajat, tidak bisa ketemu. Itulah lautan umur. Batas akhirnya adalah kematian. Yang keempat, wal qabru bahrun nadamati. Kalau Sayyidina Umar, kubur adalah lautan penyesalan. Wah, ini
ketika manusia berkunjung ke rumahnya, menyentuh anaknya tidak bisa, ngomong anaknya tidak bisa, menyentuh istrinya tidak bisa, ngomong istrinya tidak bisa, dia minta tolong, kirim orang rumah aku istriku, bapak kirim orang rumah aku butuh rumah, malam Jumat mulai. Saben malam Jumat kali kubur mulai nang omah nangis kagiri. Wis penyesalan terjadi. Kono sing tidak wijena. Wal qabul wa mengadama itu penyesalan. Itulah lautan-lautan yang menjadikan harus kita ingat. Semoga kita semuanya bahagia di dunia dan akhirat. Kesimpulannya, yang pertama adalah lautan hawa nafsu, kemudian lautan syahwat, lautan umur adalah kematian, dan lautan kubur adalah penyesalan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma